Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat sekarang ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita ajarkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Hidayatul Fajri SHP MPA selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sosial. Selanjutnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nazira Lufia Putri dengan NIM 2104255 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil dari pencarian saya, yaitu tentang dampak modernisasi terhadap perubahan sosial dan tantangannya terhadap administrasi publik. Sebelum masuk ke materi, hendaknya kita mengenal apa itu modernisasi. Yang mana modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan modernisasi ialah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Tujuan utama dari dilakukannya modernisasi adalah demi meningkatkan kualitas hidup setiap masyarakat secara umum di dalam berbagai bidang kehidupan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kehidupan yang lebih dinamis. Selain itu, tujuan dari modernisasi juga untuk membuat pola pikir manusia menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Selain pengertian dari modernisasi, kita juga harus mengenal ciri-ciri dari modernisasi, yaitu ciri-cirinya yang pertama, masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Yang kedua, mobilitas dalam masyarakat cukup tinggi. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. Yang keempat, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Yang kelima, memiliki tingkat organisasi yang tinggi. Serta yang keenam, tindakan masyarakat dalam lingkungan bersifat rasional. Nah, kita masuk nih teman-teman ke pembahasan utama, yaitu dampak modernisasi. Dampak positif modernisasi: 1. Terjadi perubahan pada tata nilai serta sikap. Yang kedua, terjadi perkembangan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang ketiga, adanya peningkatan pada kehidupan bermasyarakat yang berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, masyarakat mengalami perubahan perilaku serta cara hidup. Yang kelima, dapat meningkatkan perekonomian negara. Serta yang keenam, modernisasi dapat meningkatkan efektivitas maupun efisiensi pada pekerjaan individu di masyarakat. Selain dampak positif, juga ada loh dampak negatif dari modernisasi, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, simak video saya selanjutnya. Nah, kita langsung masuk nih ke dampak negatif modernisasi. Yang pertama, mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Yang kedua, menyebabkan menguatnya jurang pemisah antara masyarakat berpendidikan dan tidak berpendidikan. Yang ketiga, terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat dilihat melalui perbedaan antara kehidupan masyarakat yang kaya dan kehidupan masyarakat yang miskin. Yang keempat, modernisasi dapat menimbulkan dampak pada meningkatnya kriminalitas. Yang kelima, dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan alam. Serta yang keenam, terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan modernisasi terhadap administrasi publik. Yang pertama, lahirnya era digital yang mendorong ekspektasi akan keterbukaan, kecepatan, dan akurasi layanan publik yang diberikan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan pengalaman kualitas layanan publik. Serta yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan kompetensi ilmu administrasi berbasis digital sebagai pelaku utama layanan publik. Selanjutnya, syarat-syarat dari modernisasi. Yang pertama, cara berpikir yang sudah tertanam kuat.
Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama kedisiplinan diri. Serta yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial. Selanjutnya kita masuk kepada gejala modernisasi. Yang pertama itu ada di bidang budaya, ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli makin pudar. Yang kedua ada di bidang ekonomi, ditandai dengan makin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk diproduksi. Yang ketiga itu ada di bidang politik, ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan makin diakuinya hak-hak asasi manusia. Sedangkan yang keempat ada di bidang sosial, yaitu ditandai dengan makin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas, baik kelas menengah maupun kelas atas. Dan sampailah kita di materi terakhir, yaitu contoh dari modernisasi. Yang pertama itu ada di bidang budaya, 1 perilaku, 2 bahasa, 3 gaya hidup. Sedangkan yang kedua ada di bidang politik, pengaruh hubungan antar negara yang tumbuh dan berkembang dalam skala internasional dan global. Yang kedua adanya visi dan misi yang membentuk organisasi internasional. Dan yang ketiga terjalinnya kerjasama bilateral dan multilateral. Yang ketiga ada di bidang ekonomi, 1 berkembangnya industri-industri di masyarakat, 2 memperluas lapangan pekerjaan, 3 perubahan sifat masyarakat yang semakin konsumtif. Sedangkan yang terakhir ada di bidang sosial, 1 mudah dalam mengakses informasi, 2 kemudahan membaca berita dan mengakses informasi, 3 pertumbuhan pada bidang transformasi dan proses distribusi. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.